Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsiran wa ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita di 10 hari terakhir mau 25 ya. Enggak kerasa alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama thalabul ilmi karena Ramadan ini bulan Al-Qur'an memang sebaiknya kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan yaitu dengan Al-Quran, salah satunya dengan mengkaji tafsir. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Jin. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya sampai akhir zaman, amin. Baik, ibu-ibu gimana Ramadannya? Target-target yang dulu di awal Ramadan sudah direncanakan, sudah tercapai? Alhamdulillah. Sudah berapa kali khatam? Alhamdulillah. Ya minimal satu kali ya Bu ya, minimal satu kali. Ya ibu-ibu semua sibuk-sibuk ya pastinya gitu kan, sibuk Facebookan, sibuk IG ya tapi apa namanya Al-Quran jangan sampai dilalaikan gitu ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang tafsir. Mudah-mudahan dengan kita membahas sedikit demi sedikit tafsir dari Al-Quran, ketika kita membacanya di rumah atau menghafalkannya, kita bisa lebih jadi lebih memaknai gitu ya, lebih meresapi kalau sudah tahu gitu ya, seperti apa sih isinya gitu. Baik, surat Al-Jin ini surat ke-72 terdiri dari 28 ayat. Pembahasannya ada 4. Ya, yang pertama pembahasan dari ayat 1 sampai 7 itu tentang keimanan jin kepada Allah dan kepada Al-Qur'an. Itu pembahasan yang pertama. Ayat 1 sampai 7 tentang keimanan jin kepada Allah dan Al-Qur'an. Yang kedua, pembahasan kedua itu dari ayat 8 sampai 17 menceritakan tentang bagaimana jin berdakwah kepada kaumnya. Ya, mereka ketika sudah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung berdakwah kepada kaumnya. Pembahasan yang ketiga dari ayat 18 sampai 24 ini menceritakan tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang keempat terakhir ayat 25 sampai 28 itu tentang ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu. 25 sampai 28 terakhir. Ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, surat Al-Jin ini sebab turun surat Al-Jin ini ada 2. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa saat itu Rasulullah dan para sahabat mau ke pasar Ukaz gitu ya. Pagi-pagi ketika sudah sampai di daerah Tihamah, tepatnya di Nakhlah,
Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, di sisi lain, para jin itu mereka yang biasanya suka mencuri berita dari langit, gitu ya. Jadi ketika Allah menyampaikan takdir tentang si fulan, gitu kan, kepada malaikat, itu biasanya jin mendengar, gitu ya. Sehingga jin ketika mencuri berita itu, jin menyampaikan ke dukun-dukun. Nanti dari dukun-dukun dia dikasih sesajen, dikasih apa gitu. Nah, setelah Rasulullah diutus, tepatnya ketika Al-Quran sudah mulai diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, langit tiba-tiba terjaga dengan sangat ketat, gitu. Setiap kali jin mau mendengar atau mencuri berita tentang takdir manusia, itu langsung dipanah pakai bintang, gitu, dipanah bintang. Nah, jadinya jin itu mereka berkumpul, nanya ke iblis gitu, ini kenapa gitu, kok sekarang berubah gitu, ayo kita cari tahu, gitu ya, cari tahu tentang kenapa kita sekarang sudah tidak bisa lagi mencuri takdir atau mencuri berita-berita langit. Gitu. Akhirnya jin disebar ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sampai akhirnya ada sekelompok, gitu ya, nafar. Sekelompok jin itu yang nyampe ke Rasulullah sedang sholat tadi, gitu, bersama para sahabat. Jadi, nah di situ mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat subuh. Maka setelah mereka mendengarkan bacaan Rasulullah di sholat subuh itu, kata jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, yang di ayat 1 surat Al-Jin. Di surat 1 ayat di surat Al-Jin ayat 1 bunyinya qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Itu sebab turun yang pertama, riwayat yang pertama. Sebab turun yang kedua, jadi ada dua riwayat. Sebab turun yang kedua adalah ceritanya ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, gitu ya. Rasulullah bersama Zaid bin Haritha itu berdakwah ke Taif karena di Mekah, di orang-orang Quraisy udah sangat puncak-puncaknya mereka menentang, tidak mau menerima dakwah Rasul. Maka Rasul bersama Zaid berinisiatif barangkali di Taif, di kabilah Sakif yang ada di Taif, mereka mau menerima dakwah Rasul, mau menerima Islam. Akhirnya Rasul menemui para pembesar-pembesar yang ada di Taif, salah satunya Abu Layyain, gitu ya. Tetapi penerimaan mereka juga sama, bahkan lebih kejam, gitu ya. Rasul sampai dikata-katain, memangnya nggak ada orang lain selain engkau, gitu. Kenapa harus engkau yang menjadi Rasul, gitu. Sampai para pembesarnya bilang seperti itu kan penghinaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh orang gila, oleh anak-anak kecil, sampai dilemparin batu. Itu menunjukkan usiran, gitu, diusir. Sampai akhirnya Rasulullah berjalan dengan penuh kesedihan pulang dari Sakif, dari Taif, gitu ya, dari kabilah Sakif, pulang dengan penuh kesedihan sambil berjalan sampai akhirnya tiba suatu malam Rasulullah kemudian sholat malam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ashku dha'fa quwwati wa qillati hillati, ya Allah, aku mengadukan kepada Allah tentang kesedihan yang aku alami ini, gitu. Tentang aku tuh lemah, gitu, tidak bisa mendakwahkan Islam. Betapa aku tuh butuh bantuan engkau, gitu. Tetap dengan bercucuran, ya, bercucuran air mata, darah juga sama, gitu, kesakitan. Tetapi kalau engkau ridho, gitu, dengan apa yang aku alami ini,
Aku, ya udah gitu, aku tidak peduli seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sholat malam, kemudian ada beberapa jin yang mendengarkan bacaan Rasul ketika sholat itu. Maka turunlah surat ini. Gitu. Jadi Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad kepada manusia telah diwahyukan ya Bu. Di sini kata-katanya telah diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu kalau ada sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasul. Tidak tahu kalau ada sekumpulan jin yang beriman setelah mendengarkan bacaan Rasul. Ini menunjukkan bahwa melihat jin itu bukan suatu keistimewaan. Karena Nabi yang paling istimewa di di sisi Allah, Nabi sendiri tidak bisa melihat. Gitu. Kalaupun melihat itu pernah melihat beberapa kali itu karena diizinkan oleh Allah. Gitu. Pada dasarnya Nabi seperti kita manusia, tidak bisa melihat. Jadi jangan pernah punya anggapan orang yang bisa melihat jin itu istimewa, itu luar biasa, gitu. Jangan ya, Bu. Ya, itu berarti kalau ada orang yang bisa melihat jin, berarti dia sefrekuensi. Berarti di dalam dirinya tuh ada gangguan, gitu. Ada gangguan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang bisa melihat, itu berarti di dalam dirinya ada gangguan. Itu bukan suatu keistimewaan, gitu ya, Bu ya. Kemudian inna sami'na Qur'anan ajaban. Selanjutnya di ayat 2, yahdi ila rusydi fa amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an yang menakjubkan itu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Gitu. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Jadi di antara jin itu ada yang paham, yang cerdas, langsung bisa memahami apa yang dibacakan oleh Rasulullah dari Al-Quran. Mereka langsung bisa menangkapnya dan mereka langsung menyimpulkan bahwa Al-Quran yang kami dengar dari Rasulullah itu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Gitu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Langsung mereka beriman tanpa protes. Ya, jin ya. Jadi ini tuh kayak hiburan bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah dikasih tahu oleh Allah tentang turunnya surat Al-Jin ini, Rasulullah kayak hiburan gitu. Ya Allah, di Mekah orang-orang Quraisy tidak menerima aku gitu. Menentang aku, menentang dakwah aku. Di Taif juga sama gitu kan. Orang-orang Taif tidak mau menerima aku, tidak mau menerima dakwahku. Tapi sekarang ada sekumpulan jin yang mereka mendengar bacaan Rasulullah gitu kan dan langsung beriman tanpa protes dan langsung pulang ke kaumnya mendakwahi Islam gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasul adalah Rasul kepada dua bangsa. Bangsa manusia dan juga bangsa jin. Karena kita tidak pernah mengenal kan ada Rasul dari kalangan jin. Yang Rasul-Rasul yang kita hafalkan dari semenjak SD semuanya dari kalangan manusia, tidak ada Rasul dari kalangan jin. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasul adalah Nabi Muhammad adalah Rasul kepada dua bangsa. Itu Rasul ila thaqalain, kepada dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia. Kemudian di ayat 3, wa annahu, jadi ini kata-kata jin. Ini dari ayat 1, 2, 3 ini kata-katanya jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Jin sendiri tidak menyekutukan Allah, Bu, Ibu ya. Jadi tidak syirik, gitu. Tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Karena keyakinan yang tersebar saat itu, gitu kan, di kalangan orang-orang Quraisy bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak
yaitu dari Allah nikah dengan jin kemudian punya anak perempuan yaitu malaikat. Gitu. Itu keyakinan yang tersebar saat itu. Kemudian orang-orang Kristen, Nasoro saat itu juga kan tersebar juga gitu ya. Itu mereka punya keyakinan bahwa Allah punya anak yaitu Nabi Isa. Gitu. Orang Yahudi juga sama gitu. Orang Yahudi juga memiliki keyakinan bahwa Allah punya anak yaitu Uzair. Seperti itu. Nah, sekarang dibantah sendiri oleh jinnya gitu ya. Kalau memang Allah itu nikah dengan jin kemudian punya anak malaikat, harusnya dia berbangga diri gitu. Tetapi di sini jinnya mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala waladan. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Allah tidak beristri dan tidak beranak. Gitu. Sampai di ayat di surat Az-Zukhruf ayat 81 ya. Allah berfirman, ini kata-katanya Nabi Muhammad, kul inka nalirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, jika Allah memiliki anak, maka aku adalah orang yang pertama kali menyembah anak itu, gitu kata Rasulullah. Tapi kan tidak, gitu. Seperti silakan, ya. Jadi ini ungkapan dari jin, gitu ya, bahwa Allah tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak, gitu. Ini hapus gitu ya keyakinan orang-orang Quraisy saat itu yang mereka berkeyakinan bahwa Allah punya anak perempuan yang itu malaikat. Kemudian di ayat 4 dan 5, ayat 4 Allah berfirman wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh, ini kata jin juga. Waalaikumsalam. Kata jin, sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi bukan hanya manusia yang mengatakan Allah itu ya jadi syatoto itu melampaui batas. Jadi mengatakan Allah itu macam-macam lah gitu. Allah punya anak, Allah punya istri, gitu ya. Allah apa namanya? Pokoknya ngawur lah gitu ya, ngawur. Ngata-ngatain Allah itu ngawur. Nah kata jin wa annahu kana yaqulu safihuna, ternyata sesungguhnya orang-orang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka tahu gitu. Ternyata di antara kami gitu kan, di antara jin, ternyata ada orang-orang yang bodoh gitu, yang ngata-ngatain Allah itu ngawur tanpa ilmu. Gitu. Salah satunya ngata-ngatain Allah bahwa Allah itu punya anak, punya istri, seperti itu. Itu adalah ungkapan yang ngawur, ungkapan dari orang-orang yang bodoh setelah mereka mendengarkan Al-Quran. Gitu. Itu kesimpulan jin. Gitu ya. Kemudian di ayat 5, wa anna dhananna alla taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh taklid, ikut-ikutan tanpa ilmu. Gitu. Kata jin, sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta, gitu. Jadi mereka menganggapnya apa yang dikatakan oleh jin dan oleh manusia sebelum jin ini mendengarkan Al-Quran itu benar-benar saja, gitu. Yang mengatakan bahwa Allah punya anak, punya istri, disangkanya itu benar, gitu. Tapi setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka jadi tahu, gitu, bahwa perkataan itu tuh adalah dusta. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh taklid buta, tidak boleh ikut-ikutan tanpa ilmu. Jadi kita harus tahu dalil, kita harus belajar. Tanpa kalau ada yang ngasih tahu atau apa gitu, dalilnya mana gitu. Seperti itu. Jadi jangan asal ikut-ikutan saja, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia
yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan manusia bertambah sesat. Pertama, dari ayat ini menunjukkan bahwa di kalangan jin itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan, dan mereka beranak pinak, gitu. Ya, sama seperti manusia. Di doa mau masuk WC juga Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi, ya, dari jin laki-laki dan pun jin perempuan, gitu ya. Jadi ini menunjukkan yang pertama bahwa dari ayat ini menunjukkan bahwa jin itu ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Kemudian yang kedua, dari ayat 6 ini menunjukkan bahwa sebab turunnya bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian mereka singgah di suatu lembah, gitu. Mereka mau istirahat di suatu lembah. Mereka berteriak, "Inna na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Kami berlindung dari pemimpin lembah ini dari keburukan kaumnya, katanya gitu. Setelah itu mereka dilindungi di lembah itu oleh jin, tidak diganggu, gitu. Awalnya begitu. Kata jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Tetapi jin menjadikan manusia bertambah sesat. Gitu, ya. Jadi ini dari ayat ini kita tahu dan sampai sekarang ya di Nusantara, di bumi kita Nusantara masih banyak dukun-dukun, dan itu adalah kesyirikan, gitu ya. Banyak yang meminta, yang pengen instan, gitu kan, yang pengen pengen solusi yang instan, mereka langsung ke dukun atau ya di antara kaum muslimin banyak yang ingin khodam, ya namanya, ya khodam, gitu, khodam, pembantu. Kadang ada yang tukang pijit, padahal mijitnya biasa aja gitu, tapi kerasanya sakit banget. Ternyata itu jinnya yang keras, gitu ya, yang keras memijitnya, gitu. Ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh, ini kesyirikan. Kata jinnya sendiri, jin menjadikan manusia bertambah sesat. Dan ini mereka tuh ada kelezatan gitu ketika manusia menundukkan dirinya kepada jin, gitu. Gimana sih Bu, gitu ya? Kan kita seharusnya yang namanya berdoa itu kan puncak ibadah tertinggi. Dikatakan oleh Rasulullah, doa itu adalah puncak ibadah tertinggi kita. Tapi kalau itu kita sampaikan doanya kepada, kita meminta, doa itu kan kita memintanya kepada jin, jin itu merasa wow gitu, wah aku hebat gitu. Kok ini kan sih diagung-agungkan sih sama manusia gitu. Kan seharusnya permintaan itu harusnya kita tunjukkan kepada Allah gitu. Tapi ini manusia menyampaikannya kepada jin. Maka jin itu ada kebanggaan, ada kelezatan gitu. Dan jinnya langsung membuat manusianya semakin jauh dari Allah, semakin sesat. Maka sesajennya ya luar biasa itu, gitu. Yang diminta oleh jin. Jadi dibikin macam-macam lah sesajennya. Gitu ya. Minta ayam, minta kambing. Ada yang lebih parah lagi. Sesajennya anaknya sendiri. Gitu. Itu ada Bu di berita. Ada di berita seorang ibu mencongkel mata anak perempuannya yang baru 6 tahun. Bayangin Bu, itu anak perempuan masih kecil, dipegangin tangannya sama ayahnya, kepalanya sama kakeknya, kakinya sama neneknya, ibunya mencongkel, berusaha mencongkel. Tanpa alat, langsung pakai tangan. Ya, itu langsung ada yang memvideokan itu pamannya. Datang lagi paman yang lain menyelamatkan, langsung diselamatkan. Dan itu sekeluarga dipolisikan.
gitu, dipolisikan. Sebelum kejadian ke anak yang perempuan ini, sebelumnya itu anak laki-lakinya, kakaknya, disuruh minum air garam 2 liter sampai meninggal untuk sesajen. Ya, ini kata jinnya tuh begitu. Jadi kalau ada manusia yang meminta tolong kepada jin, itu bukan solusi yang akan didapatkan, justru malah akan semakin disesatkan. Semakin macam-macam permintaan jinnya. Jadi nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh mencari sesuatu yang instan gitu. Apa pengen instan, pengen cepat gitu kan ininya solusinya. Dah ke jin aja, ke dukun. Dukun minta tolongnya ke siapa kalau bukan ke jin? Gitu ya. Ada dukun yang bohong-bohongan mungkin ya, tapi kalau ada dukun yang mungkin agak-agak sakti ya dia minta tolongnya ke jin gitu ya. Maka nggak boleh kita melakukan hal ini. Nah, jadi gimana dong? Ini kan sebab turunnya ayat yang ini karena ada sekumpulan orang-orang Quraisy gitu ya, Mekah, yang mereka ketika mau melakukan perjalanan, ketika mereka istirahat di suatu lembah, mereka kan meminta tolong kepada penguasa lembah ini, gitu ya, penguasa lembah. Wahai penguasa lembah, aku berlindung kepadamu dari gangguan kaummu yang jelek-jelek gitu, yang buruk-buruk. Nah, itu langsung dilindungi sama si pemimpin jinnya, gitu kan. Nah, gimana sekarang kita gitu ya, sikap kita kalau misalnya kita melewati suatu tempat yang di situ memang kan ada ya tempat-tempat yang ditempatin oleh jin seperti itu, gitu ya. Maka bagaimana sikap kita kalau melewati tempat yang itu angker misalnya gitu, banyak jinnya. Maka sikap kita adalah lakukan seperti yang oleh Rasulullah ajarkan, yaitu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang paling gampang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang kedua, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai seperti ada ya cerita ketika mau melewati jembatan lah atau apa gitu, ini angker katanya. Pernah kan ada kan itu ceritanya siapa? Vanessa Angel. Karena memang katanya di situ melewati jembatan yang memang angker katanya gitu ya. Di tol gitu. Itu jadi sebagian orang melewati jembatan itu harus kelakson. Harus kelakson. Itu kelakson ke siapa? Nggak boleh ya, nggak boleh ngelakson ke jin. Jadi kita maksudnya tuh ngelakson gitu, ngelakson ke jin. Nggak boleh Bu. Udah bilang, berdoa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kelakson-kelaksonan gitu. Ya, seperti itu. Melewati kuburan. Melewati kuburan doanya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu kan doanya seperti itu kalau melewati kuburan. Jangan tidit. Nggak boleh ya seperti itu. Karena naik motor atau naik mobil atau kolonuon. Gimana sih? Ya, permisi misalnya gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Itu membuat jin itu rohako. Semakin membuat kita semakin disesatkan dan jinnya juga makin senang gitu, makin senang karena seharusnya ketakutan kita gitu ya, kemudian ibadah kita, permohonan kita itu harusnya kepada Allah gitu. Jadi merasa jin itu wah aku disamakan dengan Allah gitu sama manusia, jadi mereka tambah bangganya luar biasa. Mau Bu bikin mereka bangga. Jangan ya, jangan. Itu mereka musuh yang nyata bagi kita nanti di akhirat. Ya, jangan membuat mereka bangga. Selanjutnya di ayat 7. Wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya jin mengira seperti orang musyrik Mekah. Mereka, orang musyrik Mekah mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Jadi di antara jin-jin yang belum beriman itu mengira bahwa mereka yang menyesatkan manusia itu mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban gitu di akhirat.
gitu. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka melakukan keburukan, penghinaan, penindasan kepada kaum muslimin karena mereka tidak beriman bahwa mereka itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau dibangkitkan pada hari kiamat, pastinya mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dimintai pertanggungjawaban, berarti nanti akan disiksa gitu kalau melakukan keburukan. Jadi orang yang memahami atau meyakini akan adanya hari kebangkitan, itu sikapnya pasti akan hati-hati, sikapnya pasti akan beriman. Nah, ini jin itu karena mereka tidak memahami dan mereka tidak meyakini, mereka tidak beriman bahwa nanti akan dibangkitkan, makanya sikap mereka kayak gitu, sembarangan, membuat manusia semakin lalai seperti itu. Ya. Kemudian di ayat 8, ini kita masuk ke bagian kedua. Wa anna lamasna sama apa wajadnaha muliat harosa syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini yang tadi disampaikan di awal, gitu, bahwa dulu mereka bisa mendengar berita-berita atau takdir-takdir tentang manusia yang Allah sampaikan kepada malaikat, itu dicuri sama jin, gitu. Tapi setelah Al-Quran turun, jadi setelah Al-Quran turun, maksudnya gimana? Al-Quran itu turun dari Allah, diturunkan melalui malaikat, dari malaikat, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Jadi Allah tidak ingin ketika Allah menyampaikan Al-Quran kepada malaikat itu didengar oleh jin. Karena nanti kalau didengar oleh jin, dia akan mengacaukan isi Al-Quran, gitu. Makanya langit dijaga sangat ketat. Setiap kali mereka mau mendekati langit, itu sama malaikat langsung dipanah pakai bintang, gitu. Jadi di sini tentang proses jin mencuri berita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu jin bebas mendengar berita-berita langit. Sehingga mungkin dulu kita mendengar ya ada beberapa orang yang ya kok dia hebat banget sih meramalnya, gitu kan? Kok benar sih ramalannya, gitu? Karena memang dulu bebas. Jin itu mendengarkan berita dari langit. Yang kedua, fase ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika Al-Quran turun, itu benar-benar tidak bisa. Tidak bisa para jin mendengar takdir. Dan setelah Rasulullah meninggal, itu ada khilaf ulama, ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan bisa, tapi sulit, gitu. Bisa mendengar, tapi sulit. Yang kedua, sama sekali tidak bisa. Jadi mungkin sekarang ada beberapa ramalan-ramalan kok kayak benar gitu ya. Mungkin satu yang benarnya tapi udah dibumbui ratusan kebohongan, gitu, ratusan kebohongan. Jadi ya intinya nggak usah percaya kayak gitu-gituan, gitu ya, nggak usah percaya karena itu kesyirikan, gitu ya, Jadi kita percaya hanya kepada Allah saja, gitu ya, percaya kepada takdir, gitu, nggak usah kepada ramalan-ramalan. Ya. Ya, kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, kalau misalnya ramalan, misalnya kan kita pernah mendengar ya Bu Ibu, ada ramalan bintang bintang Aquarius, Cancer, yang kayak gitu-gitu, Leo gitu ya. Gitu. Kenapa katanya gitu? Kenapa kalau memang benar tuh ramalan-ramalannya? Kenapa itu? Di suatu kapal, misalnya Titanic misalnya gitu ya, itu kan pernah tenggelam tuh. Titanic, di situ kan ada ribuan orang. Ribuan kan ya isinya itu, ribuan orang. Pasti kan zodiaknya, bintangnya itu kan beda-beda. Ada yang Leo, ada yang Cancer, ada. Dan pasti ramalannya beda-beda juga kan, gitu. Tapi kenapa itu mereka tenggelam bareng, matinya sama gitu. Harusnya kan beda-beda gitu. Ini menunjukkan bahwa ramalan-ramalan bintang-bintang kayak gitu itu tidak benar, itu ngawur ya, nggak usah dipercaya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di ayat 9, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'.
famayastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita-berita. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang membakar. Jadi mereka dibakar oleh panah-panah api, gitu ya, yaitu dari bintang, percikan bintang, seperti itu. Jadi kalau ada meteor jatuh, itu bisa jadi setan sedang jangan berdoa ya, di Meteor Garden itu berdoa di film drama Korea ya, ya seperti itu ya, banyak setannya ya. Baik, kemudian ayat 10, wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Ini mereka metode dakwah yang digunakan oleh jin kepada jinnya, kepada bangsa jin. Jadi ketika jin berdakwah kepada kaumnya, ini menggunakan metode yang sangat halus gitu. Wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu maksud dari diturunkannya Rasul atau diturunkannya Al-Quran kepada Rasul. Itu Rasul, itu Allah itu menginginkan kebaikan atau keburukan bagi penghuni bumi. Yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan. Gitu. Tapi ini ingin mengajak dialog gitu kepada kaumnya agar mereka terbuka seperti itu ya tentang Al-Quran, tentang Islam, agar mereka mau masuk Islam. Kemudian di ayat 11, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Di antara kami jin itu ada yang soleh dan ada juga yang di bawahnya. Ya, kebalikannya. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya di kalangan manusia aja yang ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu, ada ateis, ada Syiah, ada Khawarij, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jin juga sama, Bu. Gitu. Ya, jadi mereka juga sama. Mereka juga berbeda-beda kelompoknya, bermacam-macam. Sampai ada disebutkan sebuah athar gitu ya, Imam Syafi'i mendengar suatu kabar dari para sahabat bahwa ternyata di bangsa jin itu ada syiahnya katanya. Siapa yang paling buruk di antara kalian? Ketika ditanya kepada jin, siapa yang golongan mana yang paling buruk? Di antara kami yang paling buruk adalah golongannya Syiah. Karena mengaku dari Islam padahal bukan Islam. Masa Islam seperti itu gitu kan? Mengkafirkan sahabat seperti itu ya. Itu sholatnya juga macam-macam, melaknat para sahabat gitu, menghalalkan kawin kontrak dan sebagainya. Ya. Di kalangan jin juga ternyata yang paling sesat, yang paling buruk itu adalah dari kelompoknya Syiah, gitu ya, Syiah. Ya, jadi nih ibu-ibu. Jin, jadi sekarang kita udah tahu nih bahwa jin itu ternyata tidak semuanya jahat, gitu ya, tidak semuanya baik, gitu ya. Jadi mereka bermacam-macam. Jadi kalau ada orang yang kesurupan atau gimana, gitu ya itu bukan jin yang baik, gitu ya. Jin yang baik, bukan jin yang baik. Kalau di pesantren pernah karena di awal pandemi santri itu stres, yang biasanya mereka terbiasa boleh perizinan keluar pondok gitu kan. Nah di awal pandemi mereka dikurung aja, tidak boleh kemana-mana, akhirnya mereka stres gitu, di pesantren terus gitu kan. Tapi lama-kelamaan tidak, akhirnya mereka banyak yang melamun, banyak yang kesurupan. Gitu semua kita menangani santri, ya Allah gitu, bayangin ibu-ibu itu satu asrama kesurupan semua, gimana itu. Akhirnya ya pastinya yang masuk itu jin-jin yang jahat kan gitu. Satu persatu kita ini dakwahin gitu jinnya. Ayo lihat, bisa melihat Ka'bah gitu. Ayo bersyahadat gitu.
capek juga itu. Gitu ya. Jadi banyak sampai satu angkatan gitu. Ada yang parah banget sampai loncat dari jendela. Bener-bener mereka ini gitu, awalnya sih dari stres gitu. Stres tidak boleh keluar. Bosan kan tidak boleh gitu, nggak boleh kemana-mana. Tapi lama-kelamaan biasa, lama-kelamaan biasa menerima kondisi akhirnya. Ya itu jadi kepikirannya kemana-mana, kosong. Kalau kosong mudah diganggu gitu ya. Kalau kosong mudah diganggu. Kemudian ayat 12, wa anna dzananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu harba. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Ini Bu harus dipahami, jin itu takut sama Allah. Kata dia sendiri nih, sesungguhnya kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, apalagi nanti di akhirat. Di bumi saja kami tidak bisa melepaskan diri dari azabnya Allah, gitu. Tidak bisa lari, apalagi nanti di akhirat. Jadi ibu-ibu kalau mau melewati, kalau malam-malam mau bangun, mau ke kamar mandi, takut. Ibu apa yang ditakutin? Takut ada jin misalnya. Dia sendiri takut Bu sama Allah. Jadi kalau kita misalnya sebenarnya kok takut sih? Udah bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mereka udah takut tuh sama Allah. Gitu. Jadi ibu-ibu jangan ini ya. Insya Allah sih enggak ya. Enggak kalau malam berani-berani ini ke anak-anak kita tanamkan nih ke anak-anak gitu. Jadi jangan takut kalau malam-malam bangun mau ke WC langsung ditahan-tahan gitu kan. Jangan. Ke WC aja gitu. Gitu ya. Mereka takut dengan Allah. Jadi kalau kita ingin berlindung kepada Allah, mereka takut. Terus kalau misalnya menghadapi orang yang sedang kesurupan, ya kita menjauh gitu kan. Ih takut ke kita gitu jinnya. Jangan. Tolong gitu ya. Tolong yang kesurupan itu. Dan kita bacakan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an yang mana saja itu boleh, Bu. Memang sih bagusnya yang ayat-ayat ruqyah gitu ya. Tetapi semua isi Al-Qur'an itu bagus gitu untuk dibacakan ruqyah kepada yang sedang terkena gangguan gitu. Ini jinnya sendiri mengatakan seperti itu. Kami tidak bisa melepaskan diri dari Allah, dari azab Allah gitu. Jadi kalau kita inikan dengan Allah gitu ya, kita berlindung kepada Allah untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, untuk menghindar dari keburukan dia takut gitu. Karena kita berlindungnya kepada Allah. Gitu. Dia takut. Itu ya Bu, ini harus dipahamkan dalam diri kita, ditanamkan. Kemudian ayat 13, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih famay yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Dan sesungguhnya ketika kami, kata jin, mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu lagi ia takut rugi atau dizalimi. Gitu ya. Ini jin sendiri mengatakan kalau kami beriman kepada Allah, maka kami tidak akan takut pahala kami dikurangi. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ikhlas beriman tanpa, meskipun tidak dipuji oleh orang, kita melakukan kebaikan meskipun tidak dipuji, meskipun tidak dielu-elukan gitu ya, meskipun tidak diapresiasi gitu oleh orang lain, tidak diapresiasi gitu. Tidak, Masya Allah Umi, misalnya Masya Allah Ibu gitu. Tidak digitu-gituin tuh sama orang. Tenang Bu, Ibu dapat pahala tetap. Ibu dapat pahala yang besar di sisi Allah. Gitu. Ini menunjukkan maka barang siapa beriman kepada Tuhan atau beramal saleh, maka tidak perlu lagi ya takut rugi atau dizolimi. Jangan takut. Meskipun manusia tidak memuji kita. Tapi di sisi Allah itu Allah memuji kita luar biasa dan memberikan pahala yang sangat besar, tidak akan dikurangi. Kemudian ayat 14, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang. Siapa yang Islam maka mereka itu telah memilih jalan lurus. Gitu ya. Jadi di antara jin itu ada yang Islam dan ada yang menyimpang. Gitu ya. Jadi di antara jin itu ada jin Islam, ada jin kafir, gitu ya. Ada jin muslim, ada jin non muslim.
Siapa yang Islam maka mereka telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hatoba. Dan adapun orang, bukan orang ya, ada jin. Dan adapun jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Mereka masuk neraka jahanam dan mereka menjadi bahan bakarnya juga. Sama seperti manusia yang disebutkan di surat At-Tahrim. Waquduhan nasu wal hijarah. Gitu kan. Bahan bakar api neraka itu dari manusia dan juga dari batu. Gitu. Waquduhan nasu wal hijarah. Gitu ya. Itu di surat At-Tahrim. Dan di surat ini menunjukkan bahwa jin juga menjadi bahan bakar api neraka. Seperti itu. Wa allawistaqamu ala tariqah ayat 16, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka telah berjalan lurus di jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Air yang cukup ini maksudnya adalah kalau suatu daerah itu hujannya bagus gitu ya, sering ada hujan, berarti subur ya. Kalau subur kan berarti tanamannya gitu kan bagus, bahan pokoknya ada gitu, tercukupi gitu ya. Ini menunjukkan ibu-ibu kalau kita istiqomah beribadah kepada Allah, jadi istiqomah ini merupakan salah satu pintu rezeki. Gitu. Salah satu pintu rezeki adalah dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah. Dan sekarang nih Bu, di bulan Ramadan gitu ya, kita niatkan itikaf ya. Ini, di masjid ini karena Rasulullah selalu melakukan itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk beribadah. Ibadah aja diisi dengan ibadah. Hanya 10 hari Bu, dari ratusan hari yang ada dalam setahun. Gitu. Setahun kan ada 360 hari. Kita sisakan 10 hari gitu. 10 hari jangan sibuk di mall. Jangan sibuk di dapur. Ya. Udah selesai kan Bu Ibu itunya kuehnya? Udah baju anak-anak dan ibu-ibu juga udah selesai, udah siap. Sekarang kita fokus beribadah gitu ya. Ini istiqomah kita dalam beribadah. Insya Allah akan, kata Allah itu merupakan pintu rezeki, jadi pintu lancarnya rezeki kita. Gitu. Maka ini sebentar lagi nih Bu, sebentar lagi mau habis Ramadannya, gitu. Jangan disia-siakan. Yang belum hatam cepat hatamkan, minimal satu kali. Kalau ibu-ibu bosan gitu ya dengan membaca Al-Quran, baca terjemahnya, baca Arabnya, baca terjemahnya, gitu ya. Atau bosan membaca Al-Quran, zikir, zikir, gitu ya. Zikir. Kalau bosan juga sholat, gitu ya. Sholat wudhu, sholat wudhu lagi. Enggak. Kalau perempuan tidak mesti di masjid ya. Kalau memang ada masjid khusus untuk itikaf perempuan lebih bagus, tapi di rumah juga nggak apa-apa. Di rumah yang itu kita khususkan untuk beribadah gitu. Ada musola di dalam rumah. Di situ aja. Gitu ya. Jangan di depannya ada TV ya. Ya, keganggu nanti. Oke. Yang ke-17. Linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Rezeki yang Allah berikan itu linaftinahum fi. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk menguji, gitu ya, untuk menguji apakah kita bersyukur atau kufur. Kita berterima kasih, gitu kan, atau mengingkari. Ya, ada di sebuah tayangan sapi aja Bu, gitu ya, itu dikasih makan rumput, ada rumput aja ya, makanannya kan rumput aja, tapi itu beratnya sampai beberapa ton. Itu sapi Bu, cuman dikasih makan rumput.
Kalau terus gitu ya, rumputnya bagus gitu kan, terus dikasih makan, itu beratnya sampai 360 ton atau berapa gitu, yang bagus-bagus. Ini kita manusia, Bu. Kita kan dikasih sama Allah, rezekinya bukan hanya satu jenis makanan. Ada yang manis, ada yang asin, ada yang pahit, gitu. Ya, gitu ya. Ya, kita luar biasa nutrisi yang Allah berikan kepada kita melebihi daripada apa yang Allah berikan kepada sapi. Jadi mari kita syukuri. Itu dari satu sisi gitu ya, dari satu sisi. Dari nikmat makanan saja, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Gitu. Jadi kata Allah, rezeki yang aku berikan ini adalah untuk linaftinahum fi, untuk menguji. Mari kita perbanyak syukur kita, gitu ya. Semoga kita termasuk orang yang pandai berterima kasih, gitu ya, atas kebaikannya Allah. Kita aja senang ya Bu, kalau misalnya ngasih kepada orang itu berterima kasih ke kitanya tuh, terima kasih ya Umi, terima kasih, itu kita jadi pengen ngasih lagi kan. Tapi kalau kita ngasih, orangnya cuek, oh ini ya, di sini juga banyak, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, nggak usah. Ya Allah, nggak mau ngasih lagi deh ke orang kayak gitu. Iya nggak Bu? Ya, Allah juga sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berterima kasih, itu Allah pasti akan memberikan lagi dan lagi. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Yang berpaling. Kemudian kita masuk ke bagian 3. Bagian 3 ayat 18. Ya, ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jadi masjid-masjid ini semua masjid adalah kepunyaan Allah. Adapun nama misalnya itu untuk membedakan saja. Gitu, untuk membedakan. Ini masjid apa? Ini masjid apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu semuanya, dan di masjid ini juga sama. Ini semuanya milik Allah. Karena di dalamnya kita beribadah kepada Allah. Adapun nama dari masjid itu adalah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini namanya kesyirikan. Menyembah Allah tetapi kedukun juga. Ini namanya fala tad'u ma'allah. Jangan menyembah di dalamnya di samping menyembah Allah. Menyembah Allah tapi percaya dukun. Menyembah Allah tapi percaya ramalan. Menyembah Allah tapi misalnya gitu, bikin sesajen. Seperti itu. Suka nanya-nanya kayak gitu. Pakai jimat, pakai batu akik. Ya. Ya, itu nggak boleh. Itu kesyirikan. Yang pernah saya menyampaikan, ibu-ibu kalau punya anak, itu kita rawat dari kecil, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita sekolahkan mungkin sampai ke luar negeri, pulang-pulang ternyata dia berbaktinya kepada ibu yang lain. Gimana Bu? Sakit nggak? Sakit. Ya. Begitulah. Allah makanya tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada yang lain. Itu Allah nggak suka. Gitu. Makanya tidak diampuni itu orang yang melakukan kesyirikan. Karena kita juga nggak mau kan Bu, sama anak kita digituin. Sama kita dididik, dirawat, udah gede, berbaktinya kepada orang lain, kepada pamannya, misalnya, kepada bibinya. Ini ibumu yang merawatmu, dicuekin, gitu, sakit. Maka Allah juga nggak suka, gitu. Kalau kita menduakan Allah. Kemudian di ayat 19, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi ibadah. Maka dan bahwasanya tatkala hamba Allah berdiri menyembahnya, Nabi Muhammad ketika sedang sholat berdiri menyembah Allah ketika sedang sholat, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Ini menunjukkan bahwa jin semangat dalam menuntut ilmu. Sampai ketika mendengar Rasulullah sedang membaca Al-Quran, mereka desak-desakan, bertumpuk-tumpuk. Sampai kalau ada yang menyampaikan tafsirannya, itu kayak orang yang mau nonton konser.
gimana sih Bu, nonton konser atau nonton pertandingan bola yang luar biasa, atau ada Justin Bieber ke Indonesia, itu penuh sesak gitu kan, stadion gitu. Ini menunjukkan bahwa jin itu mereka sangat bersemangat untuk menuntut ilmu, dan ini adalah dan juga berdakwah. Ini hiburan, jadi menyenangkan hati Rasulullah. Rasulullah senang banget gitu, ya Allah, aku tidak diterima oleh orang-orang Quraisy, aku tidak diterima oleh orang-orang Taif gitu. Tetapi ternyata sama jin sangat luar biasa, diterima banget gitu. Jin benar-benar semangat seperti itu. Ayat 20, kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Gitu. Ini Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah, gitu ya, tidak beriman kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Kul ini ayat 21, kul ini la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung dari selainnya. Ini Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad tidak dapat melindungi dirinya sendiri kalau Nabi Muhammad melakukan maksiat dari azab Allah, gitu. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan diri, gitu. Itu Nabi Muhammad sendiri. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang meminta tolong kepada manusia, gitu. Nabi Muhammad sedang hidup saja itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Tapi kenyataannya sekarang kaum muslimin banyak yang meminta tolong kepada wali yang sudah meninggal, ke kuburan-kuburan wali. Kalau tujuannya ke kuburan, sekali lagi Bu, saya bukan berarti melarang ziarah wali ya, ziarah kubur ke wali boleh, tapi tujuannya adalah untuk mengingat kematian, gitu. Tetapi kalau ziarah walinya untuk meminta keberkahan, meminta tolong, meminta biar bisnisnya lebih lancar dan sebagainya, ini nggak boleh. Karena Rasulullah sendiri saja ketika masih hidup tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri, gitu, apalagi kepada orang lain ketika melakukan suatu kesalahan, ketika Allah mau memberikan azab seperti itu. Di ayat setelahnya, kul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Di ayat 23, iya ya, 22 pasal, maaf, 22. Kul ini la yujirani min. Kul ini la, 21-nya ya. Kul ini la amliku lakum darra wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak kuasa bagimu memberikan, menolak madarat dan tidak pula mendatangkan kebaikan. Ini Bu ya, Nabi yang lebih super dari wali, gitu, yang lebih tingkatannya lebih hebat daripada wali, yang ulama, gitu. Nabi sendiri mengatakan seperti ini, aku tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat, jadi jangan meminta kepadaku, gitu. Makanya di Masjid Nabawi Bu, kalau misalnya Ibu ke Raudhah atau ke samping makam Rasulullah, kita berdoa menghadap ke makam Rasul, itu sama askar syirik. Ya Allah, nggak boleh, gitu. Harus ke kiblat, gitu kan. Kalau makam Nabi di samping, kiblat kan di depan, gitu. Ya Allah, nggak boleh, syirik, gitu. Karena Nabi sendiri mengatakan, aku tidak bisa memberikan apa-apa, gitu. Makanya Bu, kalau misalnya sekarang, gitu ya, ke makam-makam, ya, ke makam nenek moyang kita, mbah-mbah kita misalnya, atau ke makam-makam wali, gitu ya. Tujuannya adalah kita mendoakan mereka biar mereka terbebas dari siksa kubur, biar mereka mendapatkan nikmat kubur. Itu tujuannya. Para wali apalagi sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa ke Nusantara, ke bumi Indonesia, gitu. Jadi tujuannya adalah mendoakan mereka dan mengingat kematian, gitu. Dulu mereka hidup seperti kita, gitu. Kita pun nanti akan seperti orang-orang yang sudah meninggal, kayak gitu. Jangan ke kuburan untuk minta-minta.
gitu ya. Rasulullah, karena Rasulullah yang super wali saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat itu ketika beliau masih hidup, apalagi sudah meninggal, gitu ya Bu. Kemudian di ayat 23, illa balagom minallahi wa risalati. Spesial aku, kata Rasulullah, tugas aku adalah hanya menyampaikan dari Allah risalahnya. Itu spesial aku, kata Rasulullah. Jadi tugasku bukan untuk memberikan manfaat dan mudarat, untuk melindungi dan sebagainya. Tugas aku hanyalah menyampaikan. Dan ini Rasulullah menyampaikan di berbagai, dan ini disampaikan oleh Allah di berbagai surat gitu dalam Al-Qur'an. Gitu ya Bu ya. Jadi spesialisnya Rasulullah adalah menyampaikan dakwah Islam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini yang kekal di neraka jahanam adalah yang melakukan kesyirikan. Yang kekal di neraka jahanam. Kemudian di ayat 24, hatta idza ra'au ma yu'adun fasaya'lamun man ad'afu nasiran wa aqallu 'adadan. Sehingga apabila mereka orang-orang Quraisy melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Jadi orang-orang Quraisy itu selalu menghina Nabi, bahwa Nabi itu dan kaum muslimin bahwa Nabi itu sedikit penolongnya, apalagi di Mekah. Di Mekah, kalau di Madinah kan Islam udah semakin kuat. Tapi kalau di Mekah itu Rasulullah selalu diejek, selalu dikata-katain bahwa apaan katanya Islam, pengikutnya sedikit, yang ikutnya juga, yang mengikuti Islamnya juga para budak kayak gitu. Kami dong gitu, kata orang-orang kafir Quraisy. Udah ngikut kami aja gitu. Kami kuat-kuat gitu, kaya-kaya seperti itu. Nah, kata Allah dibalas di ayat 23, nanti pada hari kiamat ketika mereka melihat azab, melihat neraka, mereka baru akan tahu siapa yang lebih banyak penolongnya dan siapa yang lebih sedikit. Gitu kan. Siapa yang lebih banyak pengikutnya dan siapa yang sedikit. Nanti kalau sudah pada hari kiamat. Gitu ya, ini hiburan kepada Nabi. Kemudian bagian keempat, ayat 25 sampai terakhir, Qul in adri aqribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat atau Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Ini Rasulullah saja. Rasulullah saja tidak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Tapi sekarang banyak orang yang meramal hari kiamat. Dulu pernah 2012 ya. Ada juga yang meramal dukhon katanya di Ramadan kemarin ya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa seperti itu ya. Banyak ramalan-ramalan. Aduh, saya juga sempat terbawa tuh hoax gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Ternyata Rasulullah sendiri juga tidak tahu gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya ada yang meramal-ramal, nggak usah dipercaya. Kemudian ayat 26, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui yang gaib, hanya Allah yang mengetahui tentang yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Jadi hanya Allah yang tahu tentang kapan hari kiamat, kapan azab gitu, hanya Allah yang tahu gitu. Dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali di ayat 27. Illa manir tadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasadan. Kecuali Allah memberitahukan tentang yang gaib itu kepada rasul yang diridhoinya, kepada malaikat rasul, utusan, baik kepada malaikat maupun kepada rasul, nabi yang Allah ridhoi. Berarti jin ini tidak tahu apa-apa Bu tentang yang gaib. Gitu. Jin tidak tahu yang gaib. Gitu ya, maka sia-sia kalau kita meminta tolong kepada dukun, karena jinnya, karena dukun nanti minta tolong kepada jin, karena jinnya sendiri tidak tahu apa-apa tentang yang gaib. Ini salah satu dalilnya bahwa jin tidak tahu tentang sesuatu yang gaib itu adalah ketika Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman, ketika di zaman Nabi Sulaiman tersebar berita bahwa jin itu tahu tentang yang gaib, tahu banyak gitu. Maka pada saat itu Allah ada di surat An-Nahl ingin membongkar gitu, membongkar bahwa jin itu tidak tahu apa-apa. Ketika Nabi Sulaiman kan mereka tunduk patuh ya semua sama Nabi Sulaiman. Jin-jin itu tunduk patuh baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Ketika Nabi Sulaiman mau mendekati ajalnya, Nabi Muhammad sholat, tapi ya kan pakai itu ya, pakai tongkat gitu. Jin itu melihat, nah ketika sholat itu Nabi Sulaiman dicabut nyawanya, gitu. Itu sedangkan jin mereka sedang bekerja. Jadi jin itu mau bekerja kalau dilihatin oleh Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman yang tidak ngeliatin, jin biasa-biasa aja. Gitu. Jadi mereka semangat bekerjanya kalau dilihatin. Jadi wah Sulaiman masih ngeliatin kita, mereka terus bekerja. Padahal itu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Gitu. Sampai akhirnya tongkatnya dimakan rayap. Gitu. Ketika rapuh tongkatnya, akhirnya Nabi Sulaiman jatuh dan itu udah lama. Katanya ini menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Seandainya jin tahu tentang yang gaib, ya dia tidak akan semangat bekerja gitu. Dari semenjak Nabi Sulaiman meninggal, seperti itu ya. Paham ya Bu ya tentang jin? Kesimpulannya bahwa mereka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita sembah-sembah. Di terakhir ayat 28, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar Allah mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Ya. Jadi ini kesimpulan dari surat Al-Jin. Kita sekarang bisa memposisikan jin itu seperti apa, gitu ya. Dan ini secara ya dijelaskan oleh Allah di surat Al-Jin bahwa mereka ada yang beriman, ada yang tidak, gitu ya. Kemudian yang tidak, yang kita mintai pertolongan, gitu kan, itu bukan solusi yang akan kita dapatkan, tetapi justru malah tambah jauh, gitu ya, tambah menyesatkan, tambah membuat kita repot, gitu. Bahkan kita akan kehilangan keluarga kita sendiri, karena dia mintanya macam-macam, gitu. Kan tidak ada yang gratisan, gitu ya. Pengen khodam, ya pengen ya gitu. Sampai ada tetangga saya juga, tapi bukan di Cipari, di Cikijing gitu ya. Itu nyuci semua, hampir setiap pekan nyuci gorden. Berat-berat gitu. Ibu nggak capek? Enggak, katanya dia padahal lagi puasa lagi apa gitu. Ternyata punya khodam. Dan meninggalnya susah. Gitu ya, katanya yang punya khodam itu susah. Jadi tidak gratisan gitu ya Bu Ibu kalau berinteraksi dengan jin seperti itu ya. Mereka pasti minta mahar gitu ya, minta segala kayak gitu. Baik, itu saja mungkin ya, mudah-mudahan dari surat Al-Jin ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah saja kita meminta, hanya kepada Allah saja kita beribadah, hanya kepada Allah saja kita berlindung, gitu ya, tidak kepada siapapun, apalagi kepada dukun, jin, dan arwah-arwah yang lainnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.